فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا Tanya تعلمون. jawab. Jawab secara ilmiah. Baik ya, berkenaan dengan sekarang ini ya, kita masih diuji oleh Allah dengan pandemik ya, sehingga kita masih belajar di rumah. Sebenarnya di antara hikmahnya adalah ya, itu pendidikan ya saat ini itu bisa kembali ya ke rumah. Artinya rumah itu menjadi tempat pendidikan yang pertama dan utama. Ini adalah konsepsi yang mendasar, akar. Karena sekolah itu sebenarnya adalah sebagai salah satu tempat belajar mereka, mitranya orang tua, bukan sebagai ya satu-satunya tempat belajar. Tempat belajar pertama mereka adalah di rumah. Nah, karena itu ya hendaknya orang tua itu bisa mempergunakan momen-momen yang ada saat ini. Karena di antara hikmah Allah berikan ujian ini adalah supaya kita lebih mampu, lebih bisa untuk membangun ya buyut apa namanya? Ya rumah-rumah kita menjadi ya rumah-rumah yang berisi dengan kebaikan. Ya baitul ilm ya atau baitul ulum ya. Itu menjadi rumah ilmu, baitul iman ya, rumah yang di dalamnya juga berisi dengan keimanan ya. Kemudian juga apa namanya? Baitul Quran ya, yang di dalamnya kita juga belajar Quran dan seterusnya. Lalu kemudian juga tentang poin pertanyaan tadi, bagaimana anak-anak kita, anak-anak kami ya misalnya di usia SD, yang mana mereka saat ini tentunya ketika belajar online ya, belajar daring, mereka nggak bisa lepas nih dari yang namanya gadget. Nah, lantas bagaimana caranya? Karena kita tahu anak-anak ini kadang-kadang mereka suka mempergunakan gadget tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini yang harus kita camkan bersama bahwa anak-anak itu nggak mampu untuk beli gadget. Yang bisa beli gadget adalah orang tuanya. Artinya yang memfasilitasi mereka itu adalah orang tuanya. Entah itu fasilitas kepada kebaikan ataupun kepada keburukan. Nah, tinggal Anda pilih. Anda kasih gadget itu kepada anak Anda untuk apa? Apakah untuk kebaikan ataukah untuk keburukan? Kalau untuk kebaikan, berarti selain Anda memfasilitasi, Anda harus memberikan aturan. Anda harus memberikan rules. Anda harus memberikan nizam. Ya, karena memfasilitasi tanpa kita berikan aturan, koridor, maka tentunya ini akan membahayakan buat mereka. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, saya pribadi adalah di antara orang yang tidak sepakat apabila anak masih usia SD belum, maksud saya anak ya sebelum usia balik itu sudah dikasih gadget. Bahkan anak balik pun juga kita harus hati-hati ketika kita kasih gadget. Apalagi ini anak usia dini udah dikasih gadget. Jadi gadgetnya itu dia tahu itu milikku sehingga dia merasa karena ini milikku aku boleh mempergunakannya apa namanya sesuka aku gitu loh. Tapi kalau itu sifatnya kita pinjamkan, maka kita berhak untuk mengambil gadget tersebut. Ya apabila anak kita misalnya tidak tidak mengikuti aturan. Jadi harus ada rules aturan. Aturan itu hendaknya kita sepakati bersama. Ada jam mereka boleh bermain dengan pijakan-pijakan ya dan juga ada jam di mana mereka tidak boleh bermain gadget. Harus ada. Kalau enggak ya tentunya kita akan kesulitan kalau seperti ini. Nah, lalu kemudian di antara kiat ya bagi orang tua yang saat ini harus mendampingi anaknya belajar daring di rumah, yang pertama adalah harus lakukan karantina digital. Apa maksudnya karantina digital? Jadi kita ini harus jelas nih, ketika ngasih gadget, laptop kepada mereka, untuk apa tujuannya? Jadi gini, jadi berikan mereka gawai gadget atau fasilitas yang dedicated. Misalnya ini laptop ya aplikasi ke kamu hanya untuk belajar daring. Jadi selesai belajar daring dimatikan. Nah, kecuali nanti di waktu weekend kamu boleh pakai. Nah, ini harus ada aturan seperti ini. Dan kita berikan bahwasanya fasilitas-fasilitas untuk belajar daring itu hanya sebagaimana fungsinya untuk belajar, tidak untuk lainnya, ya. Nah, terus kemudian yang kedua juga ya kita berikan mereka tempat belajar yang nyaman. Ya, nyaman mereka bisa duduk seperti sekolah, ya, kemudian jangan mereka belajarnya di atas sofa sambil berbaring, tidak. Jadi kita harus fasilitasi mereka siapkan. Meskipun belajar daring, mereka harus punya ya tempat belajar, meja belajar, mereka duduk. Bahkan kalau perlu mereka mandi dulu, mereka pakai pakai seragam atau mereka pakai pakaian yang layak. Dan kemudian itu tempat yang tenang, tidak berisik, jauh dari distraksi, ya banyak yang apa istilahnya yang bisa mendistract dia, tapi tetap bisa diawasi. Kita tetap bisa ngawasi dia gitu loh. Nah, terus kemudian yang ketiga, orang tua yang bijak adalah orang tua yang dia bukannya tidak percaya dengan anaknya dan juga tidak langsung percaya begitu saja kepada anaknya.
dia mempercayai anaknya, tapi tetap dia harus mengawasi, monitor aktivitas gadget anak kita, gawai kita. Lihat, ya, dia pergunakan untuk apa? Kita perlu untuk memonitor gitu loh. Ya, dan kita juga harus punya pijakan tentang screen time. Ya, misalnya belajar online itu dari sekolah ya 1 hari misalnya 2 jam, 3 jam. Berarti setelah itu harus istirahat. Ya. Nah, terus kemudian juga jangan lupa ya, di situ ada namanya waktu-waktu istirahat dari gadget, istirahat digital. Ya. Jadi kita misalnya bikin aturan ya setiap siang adalah waktu kita siang sampai malam misalnya. Itu kita sudah tidak ada lagi ada gadget. Ya. Nah, terus kemudian ketika proses pembelajaran meskipun daring, ya, itu ajarkan anak untuk tetap mematuhi adab. Di antaranya, ya dia harus mempersiapkan dirinya, dia mandi, dia pakai seragam sekolahnya, dia rapi dan dia nyalakan kamera. Jadi tetap belajar meskipun daring face to face dengan gurunya. Gurunya bisa melihat dirinya dan dirinya bisa melihat gurunya. Jangan dimatikan kameranya. Kenapa? Karena anak bisa melakukan ya hal-hal lain, misalnya dia tiduran atau dia sambil melakukan hal yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Itu harus diajarkan. Nah, kemudian juga ketika belajar daring ya juga tetap gunakan cara-cara klasik. Maksudnya apa cara klasik? Meskipun daring, itu tetap kan ada materi-materi yang dikirimkan. Ada buku-buku manual. Nah, buku manualnya itu jangan dibiarkan dalam bentuk digital, kayak PDF gitu, jangan. Ya, jika kita punya printer, itu kita printkan. Kenapa? Meskipun kita zaman paperless saat ini, tapi buat anak-anak ya berlama-lama dengan gadget itu kurang baik. Jadi tetap kita print, kita cetak dan biarkan mereka berpegang dengan edisi cetakan tersebut ya untuk mengurangi screen time mereka. Kemudian juga kita ta'awun, kita bekerja sama dengan dengan guru ya. Artinya kita juga harus memonitor, tanya dengan guru bagaimana ya anak kita ya. Lalu kemudian kita juga bikin jadwal ataupun rutinitas dengan anak kita ketika dalam kondisi seperti ini. Jadi selain belajar kita bikinlah aktivitas-aktivitas lainnya, ada activity-nya gitu kan. Dan kemudian juga yang paling penting adalah kita harus camkan kepada anak kita namanya ya study from home, belajar daring itu adalah tetap belajar dari rumah dan itu adalah belajar yang gak kalah pentingnya dengan sekolahan. Jadi bukanlah liburan ya. Jadi ini suatu hal yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, lalu kemudian yang paling terakhir adalah kita harus ngerti anak-anak kita itu ya itu tidak suka hal-hal yang terlalu strict ya, yang terlalu kaku, yang terlalu rigid. Jadi kita tetap harus lemah lembut, kita tetap harus santun, kita berusahakan anak tetap have fun, ya enjoy, tapi kita harus konsisten dan komitmen. Ya, artinya jadi meskipun kita lemah lembut, kita tetap harus konsisten. Kita harus tetap firm, kita tetap harus kuat. Artinya kalau enggak, iya gitu loh. Ini suatu hal yang harus kita miliki sebagai orang tua. Nah, ini diantara cara ketika kita mendampingi mereka.